Bang, gimana nih Bang terkait dengan makin kesini Lisa makin banyak yang melaporkan nih. Seperti apa sih nih Bang nih terkait yang kasus Piama Bu Mama ini nih Bang? Oh, kalau kasus yang beredar kan seperti saya bilang, dengan perkaranya LM dan RK ini sudah menjadi konsumsi publik, pasti akan ada timbulnya tokoh-tokoh baru dan orang-orang baru nih yang kepentingan kita juga nggak mengerti. Jadi kalau masalah ada laporan di sana sini, kami dari pihak kuasa hukum sih masih menanggapinya santai saja karena baru berita ya. Kalau emang nanti benar ada ya seperti saya bilang kan bahwa klien kami siap untuk hadir. Jadi kami masih santai aja sih Jok. Tapi Bang dengan adanya banyak laporan kayak gini khawatir menjadi memperberat masa masa ancaman dia dalam menghadapi proses hukum ini nggak sih Bang? Ya, dalam arti double nih Bang karena begitu banyaknya nih Bang. Enggak lah, karena itu kan berdiri dengan masing-masing. Perkaranya berdiri dengan masing-masing, dengan orang yang berbeda-beda. Jadi nggak berpengaruh dengan perkara awal kita antara LM dan RK. Gitu. Jadi kita nggak begitu kesini biarin aja gitu. Mungkin temanya mereka apa, ya kita juga mengerti ya. Mungkin momen kali ya mengikuti suasana karena viral, ya sah-sah aja lah itu. Kalau menurut saya sih. Jadi kita nggak terlalu pusingin sih. Tapi Lisa sendiri sudah mengetahui belum sih Bang adanya laporan baru nih yang bisa dibilang tuh laporan di Polres Jawa Barat terkait di Polda Jawa Barat terkait tindak asusila Bang, dilaporkan salah satu LBH juga. Gimana nih Abang mungkin? Belum tahu dia, karena saya komunikasi, dia juga lagi perjalanan pulang ke Jakarta. Jadi belum begitu lihat handphone. Yang pertama dia lihat handphone pasti komunikasi antara keluarganya dia. Terus kedua ya karena dia ada pekerjaan masalah shop online-nya dia sama endorse-nya dia paling ngejawab-jawabin itu sih. Tapi kalau untuk yang berita-berita yang lain dia belum begitu monitor ataupun menganggap pusing gitu aja. Apakah dengan bisa dibilang tuh dengan Kak Lisa tidak memantau atau melihat berita sejauh ini untuk agar dia tidak terdistract Bang dengan kasus yang dijalanin, benar nggak sih Bang? Ya juga sih, karena dia kalau setiap dari awal udah saya bilang, karena ini udah menjadi konsumsi publik, pasti akan banyak berita-berita yang selalu menyudutkan dia. Ya, semua kan pasti dalam hal perkara aib ya, pasti yang disudutkan perempuannya. Tapi pernah nggak media itu pernah membahas dari pihak lakinya gitu? Tidak ada yang saya lihat yang menyudutkan dari pihak laki-laki. Selalu perempuan, mau perkara apapun, mau pelapor kah, mau masalah KDRT, selalu yang di pojokan itu perempuan. Laki selalu paling utama, ya benar aja selalu. Jadi saya bilang ya nggak usah diambil pusing, itu udah resiko dia, dan kamu tetap berjalan dengan sesuai perjuangan kamu untuk menuntut hak kamu dan juga untuk perjuangan anak kamu. Ya jangan sampai kamu salah sendiri. Kalau salah ya kamu harus siap konsekuensi hukumnya. Bang, mungkin terkait persidangan di Bandung lanjutannya itu nanti seperti apa, dan kan ya ini Lisa baru saja habis operasi dan di luar negeri, itu apakah hadir atau gimana? Kalau terakhir saya komunikasi sih puji Tuhan dia akan hadir di persidangan besok di Bandung jam 9 ya. Dan dia bilang sih udah bisa sehat sih jalan gitu. Jadi nggak ada masalah dia pasti ya. Gitu. Karena sidang besok juga kan dimulai dari awal lagi, paling pengecekan masalah legalitas ya. Kalau kedua pihak hadir ya lebih bagus. Ini sih kalau Tapi Bang, ini kan dikabarkan bahwa dari pihak sana PRK sendiri tidak akan hadir Bang, dan akan diwakilkan oleh kuasa hukum. Gimana nih Bang, mungkin bisa dibilang kan yang selama ini bilang bahwa akan hadir kliennya tetapi malah melalui kuasa hukum. sah-sah aja sih. Kalau sudah dikuasakan hukumnya ya sah-sah aja untuk hadir. Ya mudah-mudahan bisa hadir aja, nggak ada gangguan yang lain. Itu aja. Kan di sini mencari kebenaran masing-masing kedua belah pihak ya kan, maupun dari LM ataupun RK.
Ya saya harap bisa saling menghargai proses-proses hukum yang berjalan maupun di proses peradilan nanti gitu. Ya kalau mau dihadirin oleh kuasa hukumnya ya hak-hak dia, nggak bisa kita paksakan juga. Kaget nggak sih bang ketika dapat kabar nih kan abang katanya juga baru tahu bahwa Alisa banyak yang ngelaporin lagi dengan case yang berbeda nih. Seperti apa nih bang? Nggak kaget sih, nggak kaget. Dari awal saya banyak komunikasi dan Lisa banyak konsultasi ke saya, pasti dia akan banyak nanti diserang dan pasti akan banyak berita-berita miring karena kan ya bukan rahasia umum lagi kalau klien kami LM ini kan bukan orang yang suci-suci kali ya kan, pasti ada buruknya dia di masa lampaunya dia. Tapi kan dengan adanya dia perjuangan saat ini untuk perjuangan ke status anaknya dan mencari kebenaran dia, ya dia tetap fight ke depannya sih seperti itu. Jadi nggak begitu dikagetkan dan hal yang wajar lah. Kalau yang namanya berita udah jadi konsumsi publik, pasti diserang dan dicari keburukan orang tersebut. Akankah nanti abang akan mengambil tindakan hukum bang terkait ini? Kan bisa dibilang kan banyak banyak laporan mulai dari isu Alisa dilaporkan ke Mabes dan juga ini baru-baru lagi yang dilaporkan ke Polda Jabar gitu. Mungkin dari langkah tegas abang sebagai kuasa hukum seperti apa bang? Pasti kita akan mengambil langkah hukum. Kedepannya pasti akan kita ambil hukum. Cuman kita nggak terputus di situ. Karena dari awal kami kan kuasa kami LM ini untuk menangani perkara antara LM dan FK. Yang pasti saya sudah berulang-ulang bilang bahwa akan ada konsekuensi hukumnya kepada masing-masing yang terlalu menyudutkan klien kami. Cuman ya tunggu episode selanjutnya, itu aja sih. Jadi kita nggak terfokus untuk terpecah untuk memikirin itu. Masih panjang, baris krim aja kan masih proses, ya kan? Maupun perdata lagi proses. Jadi ya kita terfokus yang utama aja dulu. Kalau yang lain kita belum begitu mau tanggapin. Hak-haknya mereka lah, mau seperti apa gitu. Tapi abang menduga nggak sih bahwa ini juga salah satu cara dari pihak sebelah untuk menjegal proses hukum yang sedang diperjuangkan oleh abang dan Lisa? Kita nggak pernah suzon sama orang, pemaling kita suzon sama orang, tapi ya biarin aja lah. Mau gimana pun berjalannya dengan perkara ini, kita tetap fokus dengan perkara utama aja sih. Jadi kalau hal-hal yang akan banyak lebih menyudutkan, banyak lebih akan menyerang klien kami, itu udah pasti gitu loh. Karena kan histori klien kami juga banyak yang nggak baiknya juga. Gitu. Dan perbuatan ini juga nggak saya benarkan bahwa klien kami ini 100% benar. Sesuatu yang dilakukan salah. Tapi kan ada komitmen yang di sini yang tidak terpenuhi. Makanya di sini dia lebih fokus untuk perjuangan masalah anaknya. Dan memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ya setiap laki-laki harus bertanggung jawab lah. Dan nggak patutlah semena-mena kalau dia misalnya mempunyai kekuatan yang berlebih terus harus menekan perempuan ataupun melecehkan perempuan. Itu aja sih. Oke bang, bagaimana nih bang tanggapan abang ketika melihat Hotman juga mencoba menyentil dengan wanita yang masih bertopeng seperti apa nih bang? Sah-sah aja, kan saya bilang. Karena ini udah menjadi konsumsi publik, semua orang itu sah untuk berstatement apapun, ya kan, memberi masukan apapun. Jadi saya nggak begitu pusingkan dan saya juga mungkin terima kasih ada masukan, ada cluenya seperti apa, ya itu buat menjadi pelajaran buat kami juga ke depan maupun ke klien kami dan tim kuasa hukum semuanya gitu. Jadi kita nggak pusingkan itu. Ya saya berulang bilang suatu konsumsi publik itu pasti akan ada timbul yang aneh-aneh lah ke depannya. Cuman kita tetap prinsip nggak mau suzon ke orang dan tetap bahwa apa yang kita perjuangin dan kita yakini dari awal sampai sekarang ini yaitu yang menjadi program kita. Cukup? Boleh nggak sih video telepon Lisa dulu bagaimana kabarnya gitu? Mohon maaf, belum bisa. Kenapa? Karena dia kan baru sampai itu kayaknya nanti malam di Jakarta. Kalau menurut informasi ke saya ya, mungkin kan dia perlu istirahat juga. Besok juga kan mungkin kalau ada beberapa rekan-rekan media yang ada di Bandung kan hadir juga nanti ke depan.
Bang, ini juga kabarnya Bang Hotman juga mengatakan Bang bahwa info apa namanya beliau juga mendengar info Lisa dilaporkan tersebut dari sesama rekan advokat juga. Mungkin gimana nih Bang melihat, apalagi kan berita tersebut kan bersifat krusial ya Bang ya. Ya intinya kan saya bilang kan sah-sah aja orang berstatement. Saya juga tahu berita bahwa sudah ada dilaporkan ini kan dari media juga. Tapi selama kami belum menerima panggilan resmi, kami nggak pusing dalam hal tersebut. Jadi ya biarin aja. Kan kalau bicara laporan itu kan ada proseduralnya semua. Gitu. Ya kita menunggu aja gitu. Ketika pas nanti sudah ada panggilan resmi dari kepolisian, ya klien kami siap untuk datang ke sana. Sebagai warga negara yang baik ya siap untuk datang hadir gitu. Jadi nggak begitu terpecah fokus ke situ. Kita fokus sekarang itu yang sudah berjalan aja sekarang. Kembali lagi di awal, paling masalah legalitas untuk itu pengadilan besok di perdata. Lisa akankah hadir juga Bang? Hadir. Mudah-mudahan bisa hadir sih. Tapi dia bilang sih dia hadir meskipun agak kurang sehat tapi dia hadir. Kabarnya juga kemarin Lisa baru saja melakukan salah satu operasi bariatrik sih Bang. Benar nggak sih Bang? Benar kalau itu. Ya buat apa? Mempercantik diri, body goals lah itu. Tapi mungkin update dari beliau sendiri pasca melakukan operasi tersebut sudah dengar kabar belum Bang? Sudah. Dia dari mulai dia kemarin di Penang, dia selalu update ya apa namanya lembaga